Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Akmal Raffi Nasanin. Saya siswa dari KA dari kelas fundamental. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi, yaitu materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman dari kelas public speaking pada saat ujian public speaking tanggal 29 Juni kemarin. Dan materi-materi itu nyakup ada tiga, yaitu ada afirmasi positif, lalu berekspresi untuk mendapatkan relasi, dan yang terakhir adalah rasa cukup. Dan tidak perlu lama lagi, saya masuk ke topik pertama, yaitu afirmasi positif. Nah sih, teman-teman sadar kalau cara kita berbicara ke diri kita sendiri setiap hari, dan itu secara diam-diam bisa mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi cara berpikir kita, dan bahkan keputusan yang kita ambil dalam sehari-hari. Nah, istilah pentingnya afirmasi. Afirmasi itu secara sederhana adalah pernyataan positif yang kita ucapkan atau pikirkan secara sadar untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Dan tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir kita yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih mendukung pertumbuhan diri. Dan ini tuh bukan sulap dan bukan manipulasi diri juga, tapi ini adalah sebuah latihan mental. Kenapa ini penting? Kenapa afirmasi penting? Karena sebagian besar dari kita itu tumbuh dengan pikiran-pikiran negatif yang sering kita nggak sadar itu bisa mempengaruhi kita. Misalnya, aku selalu gagal, atau aku nggak bisa berubah, atau orang seperti aku tuh nggak pantas buat sukses. Pikiran seperti itu kalau dibiarkan bisa menjadi keyakinan yang membatasi. Afirmasi itu afirmasi bisa membantu kita mengganti narasi tersebut. Contohnya seperti ini, bisa contoh kalimat afirmasi itu bisa seperti aku sedang belajar dan berkembang setiap hari. Aku bisa mengambil langkah kecil untuk memperbaiki diriku sendiri. Atau kalau misalnya lagi kuliah mau lulus, aku bisa menyelesaikan skripsiku sampai selesai, sampai tuntas, dan aku bisa lulus dari kuliah tepat waktu. Kuncinya itu bukan sekedar kita mengulang-ulang kata, tapi memilih afirmasi yang relevan dan realistis yang sesuai dengan kondisi hidup kita. Namun tetap mempengaruhi dan tetap membangkitkan harapan dan arah. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Untuk bisa mengulangi kata-kata afirmasi itu di pagi hari atau sebelum tidur, tentunya dalam kondisi yang tenang. Lalu teman-teman ucapkan kalimat-kalimat afirmasi tersebut dengan sadar dan tidak secara terburu-buru. Dan teman-teman bisa juga tulis di jurnal atau tempelkan kalimat-kalimat afirmasi tersebut di tempat yang teman-teman sering lihat. Contohnya di meja belajar, ditempel di uh, kertas post-it. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus yakin prosesnya. Dan ini itu bukan hasil instan. Afirmasi itu bukan dalam mitos untuk menjadi positif sepanjang waktu, tapi afirmasi adalah alat bantu untuk menghadapi hidup dengan pikiran yang lebih seimbang dan sportif. Nah, kalau teman-teman konsisten, teman-teman bisa menggunakannya untuk merasa bahwa bicara baik ke diri teman-teman itu bukan lagi hal yang aneh, tapi itu bagian dari cara teman-teman bisa bertahan, belajar, serta berkembang. Kita lanjut ke topik berikutnya. Sekarang kita masuk ke topik 2, yaitu berekspresi untuk mendapatkan relasi. Baik orang mengira bahwa keterampilan sosial itu soal berbicara lancar, pandai bergaul, atau punya banyak teman. Padahal, fondasi relasi itu yang sehat bukan tentang seberapa teman-teman punya banyak kenalan, atau seberapa jujur teman-teman bisa menunjukkan siapa diri teman-teman sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan ekspresi diri. Secara sederhana, ekspresi diri itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan,
nilai atau minat pribadi pada orang lain dengan cara yang jujur dan tetap menghormati batasan. Mengapa ini penting dalam membangun relasi? Karena kita cenderung terhubung lebih dalam dengan orang yang terasa nyata. Kalau kita terlalu sering untuk menyembunyikan bagian dari diri kita, misalnya kalau kita tuh takut untuk dihakimi, atau takut di dianggap tidak menarik, atau takut ditolak, maka kita justru membangun relasi yang dangkal. Kita mungkin terlihat ramah, tapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar terlihat atau dikenal. Salahnya, banyak dari kita dibesarkan di lingkungan yang menganggap menunjukkan diri itu seperti egois atau justru malah mengundang resiko. Padahal ekspresi diri bukan berarti cari perhatian, melainkan menawarkan kejujuran sebagai dasar koneksi sosial. Contohnya, bisa sangat sederhana, seperti menyampaikan pendapat kita dengan sopan saat berdiskusi, atau kita bercerita tentang hobi atau pengalaman pribadi di lingkungan yang baru, atau menunjukkan ketertarikan pada hal yang kita suka walaupun itu tidak populer. Latihan ekspresi diri bisa dimulai dari lingkup kecil seperti teman dekat kita atau keluarga atau komunitas. Bahkan makin teman-teman terbiasa menunjukkan diri apa adanya, makin besar juga peluang teman-teman untuk menemukan orang-orang yang benar-benar cocok dan saling mendukung. Dan sebaliknya juga, semakin teman-teman menyembunyikan hal-hal penting tentang diri teman-teman, makin tinggi juga resiko untuk merasa kesepian bahkan di tengah banyak orang. Jadi ekspresi itu bukan sekedar kemampuan komunikasi, tapi bagian dari menjaga kesehatan relasi dan identitas sosial kita sendiri. Lanjut ke topik terakhir. Materi ketiga adalah tentang merasa cukup. Sesuatu yang sederhana untuk diucapkan, tapi cukup menantang untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Apa itu merasa cukup? Secara psikologis, merasa cukup berarti berada dalam kondisi mental di mana kita bisa menghargai apa yang kita sudah miliki tanpa terus-menerus merasa kekurangan, tertinggal, atau bahkan gagal dibandingkan dengan orang lain. Baik orang salah paham, mengira bahwa merasa cukup itu berarti kita tidak punya ambisi atau bahkan tidak ingin untuk berkembang. Padahal merasa cukup itu justru membebaskan kita dari dorongan yang tidak sehat untuk selalu membandingkan diri kita. Apalagi di era media sosial, tekanan menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita scroll sebentar di Instagram, kita bisa langsung merasa kayak orang lain lebih sukses, atau orang lain lebih bahagia, atau orang lain hidupnya jauh lebih ideal daripada kita. Jadi tanpa kita sadari, kita mulai menilai diri kita berdasarkan standar luar, bukan berdasarkan nilai pribadi atau realita kita sendiri. Merasa cukup bukan tentang menyerah, tapi tentang menyadari batas. Tetap bisa punya impian dan target, tapi di saat yang sama kita juga bisa bilang seperti, hari ini aku sudah berusaha semampuku, atau aku belum sampai tapi aku tetap menghargai langkah-langkah kecilku. Atau bahkan bisa bilang seperti, apa yang aku punya hari ini memang tidak sempurna, tapi tetap layak untuk disyukuri. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita jadi cenderung lebih stres, kita jadi burnout, atau bahkan kehilangan makna dalam usaha kita sendiri. Sebaliknya, saat kita bisa menerima kondisi saat ini dengan realistis dan syukur, kita justru jadi lebih stabil dan terarah dalam berkembang. Bagaimana kita cara melatihnya? Pertama, kita bisa mulai dengan mencatat 3 hal atau bebas teman-teman, 3 hal yang bisa kita syukuri di setiap hari, apapun itu. Lalu kita kurangi paparan dari media sosial atau konten yang bisa memicu perbandingan. Lalu kita sadari bahwa nilai diri kita itu tidak harus diukur dari performa, penampilan, atau bahkan pencapaian semata. Rasa cukup itu bukan berarti sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi itu bisa tumbuh perlahan saat kita belajar melihat hidup bukan dari hanya kekurangan, tapi juga dari apa yang kita punya dan kita bisa kembangkan. Jadi saya harap teman-teman yang menonton bisa belajar dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.